Jadi tadi kami negosiasi, kita nomor 2 ekspor palm oil ke Kanada. Insya Allah ke depan mereka upayakan nomor 1 nanti Indonesia. Pernah kepikiran nggak kenapa negara maju kayak Kanada yang teknologinya canggih, infrastrukturnya mantap dan kualitas hidupnya tinggi, malah impor minyak sawit dari Indonesia? Kenapa mereka nggak produksi sendiri aja? Dan kenapa milih sawit bukan minyak nabati lain? Apa yang bikin mereka butuh banget sawit kita? Yuk kita bahas. Faktanya, Indonesia sekarang jadi pengekspor sawit terbesar kedua ke Kanada dengan angka stabil di kisaran 25-30 ribu ton per tahun. Kalau dirupiahkan, nilainya sekitar 400-500 miliar per tahun. Itu baru dari minyak sawit mentah. Belum termasuk produk turunan seperti margarin, sabun, kosmetik, sampai bahan baku industri makanan dan energi terbarukan. Alasan pertama kenapa Kanada nggak bisa produksi sawit sendiri. Iklim. Kelapa sawit cuma bisa tumbuh optimal di wilayah tropis yang panas dan lembab sepanjang tahun. Kanada, setengah tahun diselimuti salju, musim panasnya pun singkat. Tanam stroberi masih oke. Tapi kelapa sawit nggak masuk akal. Sekarang bandingin efisiensi minyak nabati. Dari 1 hektar sawit, rata-rata bisa hasilkan 3-4 ton minyak per tahun. Kalau pakai teknologi dan pemeliharaan optimal, potensi bahkan bisa tembus 6-8 ton. Sementara kedelai cuma menghasilkan sekitar 0,4 ton per hektar. Artinya, sawit bisa kasih hasil 10-20 kali lipat lebih banyak dari kedelai, tapi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi, dari sudut pandang bisnis dan industri, sawit jelas lebih menarik. Buat industri di Kanada, sawit punya 3 nilai plus: efisien, murah, dan serbaguna. Mulai dari makanan kemasan, es krim, biskuit, sampai kosmetik dan biodiesel, semuanya bisa pakai sawit. Apalagi kalau sudah bersertifikat ISPO atau RSPO, yang menjamin sawit itu diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baru-baru ini, Menteri Pertanian dan Pangan Kanada datang langsung ke Jakarta. Topik utamanya ekspor sawit. Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Kanada ingin menambah impor dan Indonesia siap memenuhi, asal prinsip saling menguntungkan dijaga. Di meja pembahasan juga ada kelanjutan CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kalau ini jalan, tarif dagang bisa lebih rendah, akses pasar makin terbuka, dan peluang transfer teknologi pertanian semakin besar. Kerjasama ini bahkan melebar ke sektor lain, seperti peternakan, produk susu, sapi hidup, sampai isu iklim dan pembangunan pedesaan. Buat petani sawit Indonesia, kabar ini artinya pasar dunia masih butuh produk mereka. Tapi ada PR besar, kualitas dan keberlanjutan harus dijaga. Kanada punya standar ketat, jadi kita dituntut lebih transparan dan efisien. Kalau kualitas naik, harga di tingkat petani juga punya peluang ikut terdongkrak. Jadi, kenapa Kanada butuh sawit dari Indonesia? Karena mereka nggak bisa tanam, tapi tetap butuh minyak nabati yang efisien, murah, dan fleksibel untuk berbagai industri. Dan dibanding minyak nabati lain, sawit masih yang paling kompetitif. Buat Indonesia ini bukan cuma soal ekspor, tapi juga bentuk pengakuan global bahwa sawit kita masih relevan dan dibutuhkan. Buat petani, ini sinyal bahwa peluang masih terbuka lebar, asal kita main rapi dan transparan. Kalau setuju, share video ini biar makin banyak yang melek data, bukan drama. Dan subscribe Kabar Sawit Indonesia, karena di sini gosipnya nol, datanya full.